Jadi harus kita merespon dengan keras. Respon dengan keras ini contohnya seperti apa? Ada aturannya ya. Saya tidak begitu menguasai, tetapi hubungan antara dua negara itu ada aturan-aturannya. Ada operating procedures, bahwa kalau kejadian yang begini kita harus merespon begini, itu ada semua, ada gridnya. Tapi menurut saya harus keras dan tegas. Harus yang pertama, harus lapis pertama respon yang diberikan. Baik, Pak Permadi, ini berulang kali memang Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, oh ini tidak ada yang dibarter, ini bukan barter begitu ya, tapi tetap saja kita melihat yang warga negara Indonesia di sana dipulangkan, kemudian warga negara Malaysia di sini dipulangkan juga ke negaranya begitu ya. Anda melihat sebetulnya pantas tidak sih kemudian petugas negara ditukar dengan maling ikan gitu, jika kita bisa bicara seperti itu? Ya sangat tidak pantas lah, masuk pejabat ditukar dengan maling, itu sangat tidak pantas. Yang saya sesalkan adalah dua menteri kita, Fadel Muhammad mengatakan bahwa sebenarnya harus melalui hukum. Kok tiba-tiba tidak? Ini tentu ada yang memaksa. Kenapa sampai dia dipaksa menerima keadaan yang seperti ini? Seorang menteri yang mempunyai kewenangan penuh sudah berbicara, tiba-tiba ditorpedir begitu aja. Kalau saya minta berhenti aja lah, kalau saya. Sebaliknya Menteri Luar Negeri Marty ya, saya dulu sangat mengagumi Marty. Saya dukung dia sebagai dubes, saya dukung dia sebagai menteri. Tapi setelah jadi menteri ternyata membre, cuma bermain dalam kata-kata istilah. Apa artinya? Memang tidak ada kata barter, memang tidak ada tukar guling, tapi barangkali ada bahasa Malaysianya apa. Orang Malaysia sendiri mengakui ini tukar. Dan orang Malaysia ini memang kurang ngajar mengatakan serumpun. Kalau orang Indonesia ngambil nggak boleh, tapi mereka mengambil kita. Karena orang serumpun, TKI kita digebukin nggak karu-karuan, diperkosa, nggak dibayar gajinya dan lain sebagainya. Apa ini pantas sebagai saudara serumpun? Kalau saya melihat apa yang diusulkan Pak Cepi, kedekasan kita adalah putuskan hubungan diplomatik. Buat apa kita punya hubungan diplomatik kalau selalu dirugikan, diambil ikannya, diambil segalanya, termasuk budaya kita diambil, termasuk TKI kita digebukin. Kita kok ngemis-ngemis TKI disodorkan untuk digebukin, untuk diperkosa. Memalukan sekali menurut saya. Oke, baik. Saya akan coba ke Pak Dimyati terlebih dahulu sebelum kita ke Pak Saiful yang tampaknya sudah hubungan teleponnya sudah kembali normal. Saya ingin ke Pak Dimyati terlebih dahulu. Dari sisi hukum, Pak Dimyati, seharusnya penyelesaian kasus seperti ini seperti apa? Apakah memang diplomasi seperti yang kita lakukan ini langkah terbaik? Pertama yang harus diklarifikasi adalah posisi pada saat peristiwa itu terjadi. Kalau dalam istilah hukum yang populer itu TKP-nya, tempat kejadian perkara. Itu harus ditetapkan dulu posisinya nelayan Malaysia yang dikatakan maling-maling ikan itu ada di perairan nasional Indonesia atau di perairan internasional atau perairan Malaysia. Nah, kalau sudah jelas posisinya itu ada di perairan Indonesia, itu sudah terlihat ada beberapa hal yang dilanggar hukum internasionalnya. Satu, bahwa nelayan-nelayan ini masuk ke dalam wilayah Republik tanpa izin. Kedua, bahwa mereka itulah pencuri-pencuri ikan, dan itu juga tindakan